Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Hampir semua orang atau sebagian besar penduduk dunia pasti setuju jika sepak bola merupakan olahraga yang mengglobal. Sudah tidak tercipta batasan di sepak bola, laki-laki dan perempuan sudah tidak relevan lagi. Begitupun dengan Indonesia. Nah, kali ini channel 90 Minutes akan membahas beberapa profil dari pemain timnas Indonesia. Yuk, langsung ke videonya. Kita mulai dengan pemain satu ini, Fanny Supriyanto. Merupakan seorang kiper perempuan asal Banjarnegara, Jawa Tengah pada 30 Mei 2004. Perempuan berusia 18 tahun itu terdaftar sebagai siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara. Fanny diketahui masuk ke dalam tim timnas saat dirinya berumur 16 tahun. Saat itu ia membantu menjaga gawang tim U16 di tahun 2018. Bakat Fanny semakin terasa setelah bergabung ke dalam tim U16 hingga akhirnya ia banyak dilirik klub Liga 1. Setelah itu ia bergabung ke dalam tim putri PSIS Semarang pada tahun 2019. Fanny Supriyanto layak diacungi jempol. Kiper timnas Indonesia ini tampil sangat Spartan mengawal gawangnya saat meladeni Thailand di pertandingan kedua melawan Thailand di Piala Asia Putri 2022. Fanny tampil lebih baik dibanding saat melawan Australia pada laga perdana. Fanny di pertandingan melawan Thailand lebih komunikatif dengan rekan-rekannya di lini belakang dan berani untuk berhadapan 1 lawan 1 melawan Thailand. Keberanian juga yang membuat Fanny Supriyanto harus ditandu keluar lapangan pada babak kedua melawan Thailand akibat cedera kepala. Nah, pada menit ke-60, Fanny harus berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain Thailand. Demi mengamankan gawangnya dari kebobolan, kepala Fanny sampai terjatuh dan membentur tanah. Fanny juga pernah dibasut di uak golkiper Akademi UGKA Banjarnegara yang dilatih Teguh Supriyono. Menurut Teguh, Fanny memang memiliki bakat luar biasa dan semakin terasa saat bergabung timnas U16. Layaknya Cristiano Ronaldo, kiper timnas senior putri ini sering berlatih sendiri di luar jam latihan. Di luar jam latihan bersama, Fanny sering latihan mandiri, kata Teguh. Nah, tak kalah mencuri perhatian, sebelum menjadi pesepak bola, ternyata Fanny Supriyanto sempat menjadi pemain voli. Mantan pelatih timnas putri Indonesia, Ruli Nere, yang menemukan bakat Fanny sebagai seorang kiper. Saat timnas U16 melawan TC di Banjarnegara, ia mengikuti seleksi bersama 11 pendaftar dan berhasil lolos. Kemudian ada Rizka Aprilia, lahir di Kulon Progo 19 April tahun 1999. Ia juga berposisi sebagai penjaga gawang untuk PSS Putri dan Tim Nasional Wanita Indonesia. Rizka sebelumnya menekuni olahraga voli sebagai libero. Namun, ia tertarik untuk bermain sepak bola secara serius dan akhirnya berhasil lolos seleksi menjadi kiper timnas di ajang pertandingan Piala Asia 2022 AFC Women's Asian Cup. Sebelum mengikuti seleksi kiper di timnas putri Indonesia, Rizka Aprilia karirnya dengan mengikuti seleksi di klub Binangun Putri Kulon Progo untuk Pekan Olahraga Daerah Porda. Nah, sejak tahun 2017, Rizka Aprilia tergabung sebagai penjaga gawang di Putri Binangun dan berhasil meraih juara medali perunggu buat Kulon Progo pada Porda tahun 2019. Pada tahun itu juga Rizka Aprilia bergabung dengan tim sepak bola wanita Liga 1 PSS Sleman. Nah, sejak bergabung di PSS Sleman, Rizka Aprilia mengalami peningkatan prestasi dan sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menepis bola. Selanjutnya ada Salika Aurelia Fiandrisa. Lahir di Jakarta pada 1 Agustus 2003. Salika Aurelia handal bermain di posisi bek tengah. Diketahui jika ia jatuh cinta dengan sepak bola sejak duduk di bangku SMP. Kala itu dirinya mengikuti beberapa turnamen antar SMP di wilayah Jakarta. Beberapa turnamen yang pernah diikuti oleh Salika Aurelia antara lain Piala Coca-Cola dan Grand Prix dari kategori U12 hingga U14. Salika Aurelia sempat menekuni olahraga golf sebelum memulai karir junior sepak bolanya dengan bergabung di SSB Astam di tahun 2017.
Dia membersamai tim itu hingga tahun 2019. Lalu juga sempat menjadi bagian tim PON DKI Jakarta hingga dia menaikkan kontrak bersama tim Persija Jakarta Putri hingga tahun 2022. Diketahui jika ia pernah menjalani trial di Bayern Munchen dan West Ham di tahun 2021. Nah, selepas itu Salika Aurelia resmi menjadi pemain AS Roma wanita atau lebih dikenal dengan nama AS Roma Calcio Feminil. Beralih ke pemain terakhir nih, ada Zahra Musdalifah, merupakan perempuan kelahiran Jakarta pada 4 April 2001. Diketahui sejak kecil Zahra sudah hobi bermain bola. Ia menyukai sepak bola sejak berusia 7 tahun. Orang yang mengenalkan sepak bola kepada Zahra adalah ayahnya sendiri. Hobi bermain bola sejak kecil lantas tak membuat pendidikan Zahra terlupakan. Malahan Zahra terbilang cerdas karena mengambil kelas akselerasi, sehingga ia menamatkan SD, SMP, dan SMA selama 10 tahun saja. Setelah lulus SMA International Islamic High School, Zahra lantas melanjutkan pendidikannya di Binus University dan mengambil jurusan komunikasi massa. Bila dilihat baik-baik, maka perjalanan pendidikan Zahra sangatlah hebat dan seperti kebanyakan orang pada umumnya. Zahra memulai karir sebagai pesepak bola sejak berusia 10 tahun. Ia belajar tentang berbagai hal mengenai sepak bola di Sekolah Sepak Bola SSB Madani Meruya kala itu. Tak lama Zahra pindah ke SSB Patriot Merah Putih dan sempat bergabung dengan Asia Football Academy di tahun 2012. Pada usia 12 tahun, Zahra yang berada di Asia Football Academy lantas bermain di kompetisi sepak bola wanita yang berada di Norwegia. Selain olahraga, Zahra juga hobi bermusik. Terkadang ia membagikan video menyanyi sambil memetik gitar. Skill-skill yang dimiliki Zahra membuat dirinya dijuluki sebagai wanita multitalenta. Demikian 4 profil pemain timnas sepak bola Indonesia yang dapat kami sajikan. Semoga tayangan tadi bisa menambah wawasan kalian seputar pesepak bolaan tanah air. Silahkan tulis di komen, kira-kira siapa lagi nih pemain yang akan kami ulas. Bye!